Raja Berli yang kejam itu, aku bisa nikah dengannya. Syukurlah kamu bisa memahaminya. Rombongan pernikahan berangkat 7 hari lagi. Katakan, kamu suka jubah apa? Ayah, suruh mereka segera kerjain. Ayah kira bisa usir aku kayak gini? Aku gantiin anak selir ayah buat nikah. Harusnya ayah beri imbalan kan? Anak selir apaan? Dia itu adik kandungmu. Anak selir dari cewek murahan. Apa dia pantas? Kamu... Katakan, kamu mau apa? Aku mau segini. Baik, bisa. Pengawal, ambilkan 5.000 tel perak buat bekal perjalanan Nona. 50.000? Henny, kamu serakah? Yang aku mau 500.000 tile emas. Henny, kamu gila ya? Apa kamu mau kosongin kediaman jenderal? Ya sudah, nikahkan dia saja. Lihat bisa selamat atau tidak. Dulu aku susah payah dapat pangkat militer, bantu Jola dapat gelar putri, berharap dia bisa sejahtera dan terhormat. Gak nyangka Kaisar suruh Jola nikah politik. Raja Berli ini kejam dan haus darah. Takutnya gak bisa pulang lagi. Aku gak bisa biarin Jola mati. Tunggu dulu. Terserah kamu. Pas hari nikah politik, 500.000 tel emas, gak kurang sedikit pun. Tentu saja. Setelah aku nikah politik, ayah bisa ambil pengawal Joshua buat jaga anak selir kesayangan ayah. Aku ngerti kamu butuh uang. Tapi Joshua itu pengawal kepercayaanmu. Kamu tidak pernah lepas darinya. Nikah politik kali ini, kamu gak bawa dia. Malah tinggalin buat Jola. Ayah? Ayah? Nikah politik kali ini, kamu gak bawa dia. Malah tinggalin buat Jola. Karena dia kayak ayah, suka Jola. Henny, kalau serahin kota ini ke negara Tomoko, kujamin kamu nikmati kemewahan dan kekayaan. Menyerah? Meski hari ini aku mati, mayatku juga gak bakal tunduk. Cari mati. Ya. Hah? Saya Joshua, prajurit penjaga kota ini. Bersedia mati bersama Jenderal Henny. Baik. Ayo ikut aku. Kita serang mereka. Serang! Bunuh! Joshua, hari ini kita menang perang. Aku senang banget. Jenderal Henny, cepat istirahat. Jenderal. Baju zirah ini buatmu. Buat jaga nyawamu. Saya nggak pantas. Jenderal simpan saja. Untuk diri sendiri. Ini aku jahit sendiri untukmu.
Anak panah itu berduri. Salah perawatan akan bernanah. Joshua, gak tahu kenapa aku cinta kamu. Minta kamu jadi pengawalku. Setengah tahun buatmu senang. Joshua. Maaf, Jenderal Henny. Saya sudah lancang. Saya akan terima hukuman militer. Kukira kamu memang dingin sampai pasukan balik ibu kota. Semoga ini bisa jaga Joshua. Putra Mahkota, Anda itu pewaris tahta. Anda bisa dapatkan wanita manapun. Kalau Anda suka Nona Jola, tinggal bawa pulang saja. Kenapa ambil risiko ke medan perang buat deketin Nona Henny dan jadi pengawalnya? Jola itu anak selir. Dari kecil alami banyak penderitaan. Kalau kudekati dengan gelar Putra Mahkota, takutnya dia akan kaget. Jadi pengawal pribadi dan tinggal di kediaman Sentoso, baru bisa dekati Jola secara alami. Tapi Putra Mahkota, Nona Henny mengagumi Anda. Dan juga dia cantik banget. Apa Anda tidak terkesan? Cuma prajurit biasa. Mana bisa dibandingkan sama Jola? Joshua, kamu tahu nggak? Sejak saat itu, aku nggak suka kamu. Nona Henny. Tolak terima baju zirahku, tapi diam-diam simpan sapu tangan Jola. Joshua, kamu selalu jaga sikap padaku. Melirikku saja dianggap kurang sopan. Kalau Nona Henny gak ada apa-apa lagi, saya akan melanjutkan patroli. Kamu pengawal pribadiku. Tentu harus ikuti aku. Besok ikut aku ke toko gaun awan. Saya besok harus patroli di tempat latihan. Kayaknya gak bisa pergi dengan Anda. Jola juga pergi. Saya besok bakal siapin kuda. Tunggu Nona di depan. Ternyata, asal berhubungan dengan Jola, kamu selalu gak ragu. Gak apa-apa. Masih ada 7 hari. Aku bakal kasih kamu padanya. Hari ini kamu naik kuda. Dia ini lagi marah. Karena kamu pengawalku, mulai hari ini, kamu duduk bersamaku. Kakak, kebetulan banget kamu juga ke toko gaun awan. Dasar anak haram. Beraninya panggil aku kakak. Aku cuman pengen akrab sama kakak. Nggak nyangka buat kakak kesal. Nona Jola, jangan merasa bersalah. Kamu gak salah. Makasih, Kak Joshua. Oh iya, kemarin aku nggak sengaja bilang ingin makan leci. Nggak nyangka Kak Joshua sampai jauh-jauh ke Nakarta cariin buatku. Kebaikan ini, Jola nggak tahu gimana balasnya. Nona Jola jangan sungkan. Cuma bantuan kecil. Joshua, kamu menghilang 4 hari dari ibu kota ke Nakarta. Gak tidur dan istirahat sampai 4 kuda mati. Pas balik hampir mati. Ini yang kamu maksud bantuan kecil? Kakak, gimana kalau aku pinjam Kak Joshua beberapa hari? Kalau sudah balas kebaikannya, aku akan kembalikan padamu. Bolehkah? Terserah. Minggir. Kalian halangi aku. Kali ini ke negara Berli. Nggak tahu bisa hidup enggak. Kalau begitu, aku mau pakai baju pengantin terbaik. Para nona sekalian, ini harta karun toko gaun awan, jubah awan emas.
Gaun pengantin ini dibuat penjahit tanpa istirahat dan selesai dalam 3 tahun. Phoenix-nya disulam dengan benang emas. Mata Phoenix-nya terdapat mutiara Laut Selatan. Harganya 2.000 tael. 2.000 tael? Mahal banget. Aku mau ini. Kakak, Kakak, aku juga suka baju pengantin ini. Kamu bakal kasih aku, kan? Lagian, gaji prajurit perbatasan nggak sebanyak uang bulanan yang dikasih ayahku. Cepetan bayar. Tapi gaun pengantin ini duluan dilirik Nona ini. Nyonya, gaun pengantin ini 3.000 tael. Aku mau. 3.500 tael. 4.000 tael. 4.500. 5.000 tael. 5.500. Kakak, kamu punya uang sebanyak ini. Jangan-jangan nanti nggak bisa bayar. Dulu aku nggak bisa, tapi sekarang beda. Semua uang kediaman Sentoso ada di aku. 10.000. Kamu, 2. Nona, apa Anda lupa? Tuan cuma kasih 5.000 tael, nanti uang bulanan akan dikurangi. Kamu masih mau nambah? Kayaknya nggak sanggup nambah lagi. Nyonya, tolong bungkus gaun ini. Tunggu. Perintah dari Putra Mahkota. Mulai hari ini, toko gaun awan jadi milik kerajaan. Semua barangnya nggak bisa dijual. Semua hasil sulaman akan dibeli 3 kali lipat. Nona Jola, Putra Mahkota suruh Anda memilih. Asal Nona Jola suka, akan dikirimkan ke kediaman Anda. Termasuk gaun pengantin ini. Putra Mahkota sosok yang terhormat. Ternyata suka sama Nona Jola ini. Kayaknya status keluarga Sentoso bakal naik ke puncak. Benar banget. Anak selir dapat jodoh yang baik. Anak kandung yang ahli bela diri nggak ada yang berani padanya. Sekarang bakal susah menikah. Kakak, masih mau beli baju? Aku lupa. Sekarang, toko gaun awan jualan selain ke keluarga kerajaan. Cuman aku yang bisa milih sesukaku. Kakak suka yang mana? Kasih tahu aku. Nanti aku tanya ke Putra Mahkota. Apa toko gaun awan bisa buat pengecualian buat jual satu ke kamu? Joshua, hebat banget. Kamu beneran hebat. Lihat apa? Aku mau pulang. Harus bunuh Putra Mahkota. Bantai semuanya. Mereka kejar Joshua. Nona Jola, Joshua, hati-hati. Pembunuh! Ada pembunuh! Pengawal! gak apa-apa. Gak apa-apa. Kak Joshua, kamu pengawal pribadi kakak. Harusnya selamatin kakak. Ini salahku. Kalau bukan aku, kamu gak akan tinggalin kakak. Nona Jola, jangan merasa bersalah. Hal ini kamu gak salah. Meski terulang 100 kali, aku bakal milih selamatin kamu. Kenapa? Karena aku kagum sama... Kakak, sudah bangun. Kakak, sudah bangun. Kamu masih sakit. Ini semua salahku. Kalau sudah tahu salah, kau nggak pergi. Selama kamu di sini, aku nggak akan sembuh. Kakak, aku cuman khawatir padamu. Kok kamu
Kalau begitu, aku nggak akan ganggu kakak lagi. Nona Jola, kalau semalam itu medan perang, Anda sudah meninggal. Setelah ditusuk bukannya harus berpikir apakah kemampuanmu menurun? Kenapa malah salahin Jola? Joshua, kalau bukan mikirin keselamatanmu, aku nggak mungkin lengah dan tertusuk. Joshua, kamu itu pengawalku. Itu salahmu, nggak bisa lindungi aku. Harus dapat hukuman militer. Berlututlah. Kalau nggak mau berlutut, mundur saja jadi pengawalku. Segera pergi dari kediaman Sentoso. Joshua, kamu seorang putra mahkota. Demi dia, kamu rela berlutut di depan putri jenderal kayak aku. Jangan hukum Kak Joshua, hukum saja aku. Ini salahku. Kalau bukan aku, Kak Joshua nggak bakal lindungi aku. Lalu tinggalin kakak. Ini bukan urusan Nona Jola. Aku terima. Hukumanmu. Joshua, kamu sesuka itu padanya. Enggak, jangan hukum Kak Joshua. Hukum saja aku. Bukan aku. Bukan aku. Kakak, kamu sudah hukum aku. Bisa lepasin Kak Joshua. Nona Jola, ku antar kamu cari tabib. Aku... Sakit nggak? Nggak apa-apa Kak Joshua. Aku sudah biasa. Jangan salahin kakak. Ini hanya luka ringan. Ini lebih baik dari rasa dingin pas kakak nggak sengaja dorong aku ke danau beku pas kecil. Kak Joshua, jangan marah pada kakak. Kakak juga nggak sengaja. Siapa yang utus kamu ke sini? Negara Tomoko atau negara Berli? Itu nggak penting, Nona Heni. Aku mau kasih tahu kamu. Kamu mengganggu orang yang salah. Putra mahkota, dia pingsan. Joshua, ternyata kamu. Nona Heni, berbuat jahat akan ada balasannya. Dia baik hati, nggak nuntut keadilan dari. Tapi aku beda. Aku sama sekali bukan orang yang baik. Pergi. Karena aku nggak sengaja melukai Jola. Kamu melukaiku separah ini. Joshua, kamu tega banget. Awas panas. Sini, pelan-pelan. Kakak,
Kakak? Aduh, Kak. Kok kamu terluka gini? Iya. Kenapa ya? Kakak, besok upacara pendewasaanku. Kuharap kamu bisa datang. Tapi kamu terluka gini, masih bisa datang. Joshua, menurutmu apa aku harus pergi? Harus pergi. Harus pergi. Baik. Sesuai keinginanmu. Putriku Jola, sangat berbudi luhur. Di hari baik ini, undang semua tamu. Rayain upacara pendewasaannya. Selamat ya. Selamat. Biarin aku masuk. Aku mau ketemu ayah. Ibu sulit melahirkan. Perlu tabib. Tuan sudah perintahkan. Hari ini dia mau rayain ulang tahun Nona Jola. Gak bisa diganggu siapapun. Ayo cepat, tutup mulutnya. Ayahku yang baik hati. Waktu kamu adain upacara pendewasaan semegah ini buat Jola. Apa kamu ingat hari ini? Hari kematian ibuku dan adikku yang belum lahir? Jola, kamu sudah dewasa. Sudah saatnya siapin pernikahan. Hanya saja, nggak tahu siapa yang dicintai Jola. Cowok idamanku, seumur hidup hanya boleh cinta aku. Nggak boleh poligami. Lalu, dia harus pakai rantai tembaga yang terukir namaku dan setebal pergelangan tanganku. Tanda dia milikku. Rantai itu simbol perbudakan. Dibuat dari cairan tembaga 1000 derajat. Ini setelah dilas, nggak bisa dilepas. Kecuali kalau tulangnya patah. Nggak cuman itu. Aku juga mau dia berburu angsa yang ada di daerah dingin buat buktiin hatinya. Ini kejam banget. Mana ada orang yang korbanin nyawa demi lakukan hal ini? Putra mahkota, berikan barang langka di upacara pendewasaan Nona Jola. Hadiah dari putra mahkota, sebuah kecapi, ekor bara, 1 kumpulan puisi antologi Laguna Langka, 1 set perhiasan awan pelangi dari Mutiara Laut Selatan. Wah, ini berharga banget. 1 giok naga keberuntungan. Jayadi mewakili putra mahkota ucapin selamat pada Nona Jola. Nona Jola, giok naga keberuntungan ini hadiah dari Ibu Suri buat putra mahkota. Untuk dikasih ke calon putri mahkota. Anda harus simpan baik-baik. Saya ucapin terima kasih ke putra mahkota. Tuan Malik, hadiahnya sudah diantarkan. Saya izin pamit dulu. Putra mahkota kirim hadiah berharga buat Nona Jola. Kayaknya Pak Malik bakal jadi mertua raja. Kedudukan keluarga Sentoso ini kayaknya makin tinggi. Nona Jola dipilih putra mahkota, jadi calon putri mahkota. Nggak tahu putri kandung yang suka bela diri bisa nikah dengan siapa. Kayaknya bakal jadi perawan tua. Kakak,
Hari ini upacara pendewasaan aku. Kok kakak pergi tanpa pamit? Kenapa? Apa cemburu padaku? Karena dapat perhatian putra mahkota. Heni Sentoso, aku benci sifatmu ini. Kenapa kamu putri kandung dan aku putri selir? Karena ibumu istri sah. Kamu nggak tahu kan, kematian ibumu bukan kecelakaan. Aku yang kasih dia obat aborsi. Juga aku suruh kepala pelayan gak biarin kamu jumpa ayah. Dulu ibumu pas lagi menjerit kesakitan, aku ada di luar pintu, dengerin cukup lama. Kakak, kok kamu mukul aku? Ayah, aku lihat kakak ninggalin perjamuan, jadi pengen temani kakak. Gak nyangka, kakak tiba-tiba mukul aku. Heni, sebenarnya apa maumu? Pas umur 8 tahun, kamu dorong Jola ke danau beku, sampai dia demam 3 hari. Aku anggap kamu masih kecil, gak usir kamu dari rumah. Cuma suruh kamu ke perbatasan biar kapok. Gak nyangka, kamu masih sejahat ini. Hati Nona Heni kejam banget. 8 tahun saja sudah sakiti anak selir. Cewek sejahat ini, kalau ada yang nikahi, keluarganya gak akan hidup tenang. Anak tanpa didikan ibu memang beda. Kakak, Kamu, beraninya kamu. Oh, Kamu malah... Bicara. Kok nggak lanjut bicara? Tuan, lihatlah. Bu, jangan bicara lagi. Kalian lihat baik-baik. Ini aku yang menamparnya. Nona Heni. Nona Heni biasanya angku dan seenaknya. Cuma karena Nona Jola anak selir? Aku angkuh dan seenaknya. Lalu saat dia bunuh ibuku dan adikku yang belum lahir? Joshua, aku benci diriku nggak cukup seenaknya. Harusnya seluruh keluarga Sentoso dibunuh. Nona Heni, sebentar. Hamba mau pergi sebentar. Terserah. Joshua, buru-buru banget. Sebenarnya kamu mau ngapain? Putra Mahkota, Anda putra mahkota Istana Timur. Masa demi Nona Jola, Anda pakai rantai simbol perbudakan? Kalau pangeran lain di Istana Timur tahu dan manfaatin hal ini, itu bakal ancam posisi Anda di Istana Timur, Yang Mulia Putra Mahkota. Cowok idamanku harus pakai rantai tembaga yang terukir namaku dan setebal pergelangan tanganku. Pakaikan. Joshua, kamu itu putra mahkota, calon pemimpin dari Ia. Kok rela jadi tawanan rantai Jola? Siapin kuda. Berburu angsa. Putra mahkota ini tidak boleh. Angsa ini tinggal di tempat yang sangat dingin. Dan rawa pemakan manusia. Bahaya banget. Kesana nyawa taruhannya. Saya gantiin, Anda pergi. Diam! Kalau bukan pergi sendiri. Aku mana pantas buat Jola. Aku mana pantas buat Jola.
Cowok idamanku harus pakai rantai tembaga yang terukir namaku. Aku juga mau dia berburu angsa yang ada di daerah dingin buat buktiin hatinya. Siapin kuda, ayo. Mukamu kenapa? Gak apa-apa. Jatuh di perjalanan pulang. Cara jatuhmu beneran memalukan. Nona, waktu pengawal Joshua baru balik, jubahnya penuh darah dan memeluk pasangan angsa ini. Saya dengar pasangan angsa ini paling susah diburu. Dia begitu gigih, sungguh naif. Kudengar, angsa itu setia banget. Kalau satu mati, satunya ikut mati. Pas banget, besok pendopo musikal ada pelayan baru. Bawa angsa ini dan bunuh di sana. Buat hibur aku. Tapi, kudengar pengawal Joshua hampir mati demi angsa ini. Dia cuman pengawal. Kalau dia mati demi aku, itu keberuntungannya. Kalau nggak mati, nanti bisa jadi hiburan setelah aku menikah dan masuk Istana Timur. Joshua, kalau kamu tahu pujaan hatimu ternyata bunga yang busuk, ekspresimu akan gimana? Aku penasaran banget. Ibu, Henny besok akan menikah sama Raja Berli. Aku tahu dia kejam dan haus darah. Ibu pasti khawatir. Tapi sekeras negara Berli, pasti lebih baik dari kediaman Sentoso yang kejam. Ternyata di kediaman Sentoso yang berkaitan denganku, cuma satu bungkusan kecil. Joshua, setelah hari ini, kita nggak ada hubungan lagi. Nona Henny, ini... Kenapa? Pengawal Joshua mau ikut campur urusan berlibur tuannya? Dia ninggalin rumah. Jola nggak perlu hidup dalam ketakutan. Liburan musim semi itu menyenangkan. Biar saya bantu. Nggak perlu. Bantu aku kasih sesuatu ke Jola. Dia di pendopo musikal. Ini apa? Satu barang yang dia rindukan selama 3 tahun. Baik. Oh iya. Saya akan segera kembali. Kalau Anda sudah beresin barang, tunggu saya sebentar. Saya ini pengawal pribadi Anda, jadi saya harus jagain Anda tiap waktu. Nona, ini sudah siang, waktunya dandan. Bunga persik sambut musim semi. Pengantin wanita nikah sama cowok baik. Langkah anggun di jalan kebahagiaan. Memasuki rumah yang indah. Lihat, rombongan pernikahan politik sudah jalan. Itu putri keluarga mana? Megah banget. Wah, cantik banget. Cuma seorang prajurit, mana pantas dibandingin sama Jola? Nona Henny, dia baik hati, gak nuntut keadilan darimu. Tapi aku berbeda. Akhirnya nggak bisa diberikan. Joshua,
Selamat tinggal. Kenapa aku sangat gelisah? Mungkin karena mau ketemu Jola. Ayahku bilang, aku nggak perlu ikut pernikahan politik. Nggak disangka. Malah suruh Henny yang gantiin aku. Cewek murahan itu. Tiap aku lihat dia, buat aku ingat aku ini anak selir. Tapi, dia sudah bunuh banyak orang Berli ke negara Berli. Pasti nggak akan hidup. Jangan bahas dia. Mana pasangan angsa yang Joshua tangkap untukmu? Cepat keluarkan, buat nambah keseruan. Kamu mau lihat nggak? Mau lihat. Siapa? Nona Jola. Ini aku, Joshua. Sembunyikan, cepat. Aku datang. Kak Joshua, kok kamu kesini? Kak Joshua, apa ini? Buka saja, kamu akan tahu. Nona Henny bilang, ini yang Anda rindukan selama 3 tahun. Kak Joshua, kamu baik banget. Harusnya aku bahagia. Tapi kok aku nggak bahagia sama sekali. Barang sudah diantar, saya harus kembali. Tunggu. Kak Joshua, kamu nggak usah pergi. Kakak kasih kamu ke aku. Lihat apa ini? Surat pengabdian. Barang sepenting ini kok kasih orang? Kakak demi mas kawin yang banyak rela nikah politik ke negara Berli. Setelah ini, kamu jadi pengawal pribadiku. Apa katamu? Nikah politik? Dia mau menikah sama Raja Berli?